Shalom, shalom, damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita bisa tatap muka, masih dibanguni dengan sehat walafiat. Itu semua bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita akan bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Juga ya Bapa, di pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau berkata-kata dalam hati kami, Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami mengerti akan jalan-jalan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, baik juga Tuhan Yesus pada pagi hari ini di mana saja Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Engkau tetap campur tangan ketika mereka menyaksikan video ini, dan bisa kami mengimaninya dan praktekannya, melakukan seturut dan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap melurkan tangan-Mu, menuntun, membimbing, menyertai kami, sehingga betul-betul Bapa kami tetap berjalan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Ini semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa, melainkan Tuhan ingin kita beroleh hidup yang kekal. Dari itu Bapak Saudaraku, di pada pagi hari ini kita saling mengingatkan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, saling peduli satu sama lain, karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, kita akan membaca firman kebenaran, di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 13. Judulnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi di sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi sini katanya Bapak Saudaraku, serahkanlah hati kita sepenuhnya untuk Yesus Kristus, di mana kita diberikan kasih karunia, di mana kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh darah tetes terakhir. Jadi ini semua Bapak Saudaraku harus kita menghargai pengorbanan Kristus itu. Jadi kita melihat di sini kita melakukan firman Tuhan itu harus kita membuka hati kita, mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga benar-benar kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak membuka hati kita, mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita akan memakai akal kita memakai pikiran kita akan memakai kepintaran kita, sehingga kita membuat firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tentu yang bekerja adalah akal kita, tentu yang bekerja adalah pikiran kita, kepintaran kita. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita melakukan firman Tuhan ini dengan akal kita, dengan kepintaran kita, tentu kita akan mengajari Tuhan Yesus. Bukannya Tuhan yang mengajari kita, tapi Tuhan Yesus yang kita ajari. Karena apa? Karena kita akan mengambil firman ini seturut dengan kehendak kita, seturut dengan selera kita, seturut dengan kemauan kita, seturut dengan kemampuan kita. Jadi
berarti kita itu mengajari Tuhan Yesus, bukan lagi Tuhan Yesus yang mengajari kita. Jika kita memang betul-betul Tuhan yang mengajari kita, tentu kita membaca firman Tuhan ini taat dan setia seturut yang tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi jika kita pilih, kurangi, tambahi, berarti kita menganggap firman Tuhan ini belum sempurna. Tanpa kita sadari, seringkali kita mengambil firman Tuhan ini firman emas, ayat-ayat emas, ayat-ayat favorit. Nah, jadi lainnya itu bukan ayat-ayat favorit. Kenapa? Karena kita itu tidak menyenangkan daging. Jadi di sini kita diajarkan kita supaya kita itu enak, sakit atau enak itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena itu firman-firman kebenaran. Jadi banyak saat ini kita tidak mau menyakitkan daging. Kita tidak mau menyinggung daging, tapi kita itu mau menyenangkan daging. Menyenangkan daging sesurut dengan selera kita. Jadi makanya kita tidak mau melakukan firman-firman kebenaran ini dengan taat dan setia seturut dengan tertulis di dalam Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian kemanakah arah tujuan kita jika kita tidak percaya firman-firman yang tertulis di dalam Alkitab ini? Jika kita hanya memilih-milih seturut dengan kehendak kita, berarti kita tidak taat dan setia kepada firman-firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan ayat 14 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi di sini katanya Bapak Saudaraku, jangan kita turuti hawa nafsu kita. Jangan kita turuti kedagingan kita jika memang kita itu mau mengikuti jejak Tuhan Yesus, jika kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus seturut dengan apa yang diajarkannya kepada kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita mengajari Tuhan Yesus, berarti kita kemana arah tujuan kita. Jadi kita harus sadar siapakah yang kita ikuti, apakah memang kehendak daging kita, apakah memang firman-firman kebenaran. Jadi ini yang menentukannya adalah kita sendiri, tidak siapa-siapa. Tapi Tuhan Yesus sudah memberi jalan. Tuhan Yesus sudah memberi surat kepada kita. Jadi mau kita baca, mau kita taat dan setia seturut dengan suratnya yang dituliskan kepada kita atau tidak, itu adalah urusan pribadi. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan ayat 14 tadi mengatakan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi jangan dituruti hawa nafsu kita jika kita memang betul-betul mengatakan kita ini orang Kristen. Orang Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jika kita memang betul-betul mengaku bahwa kita ini pengikut Kristus, kita harus taat dan setia melakukan seturut apa yang diajarkannya kepada kita. Jika kita tidak taat dan setia, berarti kita bukanlah pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menyadarinya supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini. Jangan kita hanya merasa saya sudah menjadi orang Kristen. Jika kita sudah merasa menjadi orang Kristen, harus kita taat dan setia melakukan firman-firman kebenaran. Karena kita mengerti bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu harus taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita hanya tinggal nama. Jangan kita hanya sekedar mengatakan saya ini anak Tuhan, saya ini orang Kristen. Jadi jika kita tidak taat kepada firman-firman kebenaran, berarti kita itu menipu diri sendiri. Berarti kita itu tidak pelaku firman. Jadi Tuhan itu mau kita menjadi pelaku firman. Bukan kita itu mau Tuhan itu kita Kristen. Artinya Kristen KTP. Kristen ikut-ikutan.
tapi Tuhan itu mau kita itu pembaruan. Hitam menjadi putih. Kita akan meninggalkan ajas-ajas turun-menurun. Kita akan mengikuti jejak Tuhan Yesus seturut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi memang Bapak Ibu Saudaraku tidaklah gampang. Tidak gampang untuk menanggalkan kedagingan kita. Tidak gampang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tidak gampang kita mengatakan kita ini orang Kristen. Jika memang kita betul-betul orang Kristen yang sejati, tentu kita itu tidak sama seperti dunia ini. Tentu ada bedanya. Jadi inilah Bapak Saudaraku. Jadi pelajaran buat kita supaya jangan kita ini hanya menganggap saja. Jangan kita ini merasa kita ini sudah selamat jika kita tidak menjadi pelaku firman. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita di ayat 14 tadi, hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi jangan kita diatur oleh hawa nafsu kita. Jangan kita diatur oleh kedagingan kita. Jangan kita diatur oleh aturan-aturan dunia ini. Tapi kita diatur oleh firman-firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku tidak gampang. Tidak gampang, makanya kita melihat bagaimana saat ini yang kita lihat tidak tahu kita membedakannya manakah itu anak Tuhan, manakah itu anak dunia. Hampir tidak kelihatan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah buktikan kita ini siapa. Jangan kita suam-suam kuku. Jangan kita ini warna kita itu samar-samar. Tapi tunjukkanlah warna kita dari yang lain. Supaya kita itu menjadi terang. Supaya kita itu menjadi contoh. Supaya kita itu menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini tidaklah gampang. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hambatan yang kita harus terobos jika kita itu menjadi terang. Jadi tidak gampang, tidak seperti dunia mengatakan yang penting kamu percaya saja, yang penting kamu Kristen. Itu kata manusia, bukan kata firman-firman kebenaran. Jadi jika kita kembali kepada firman, tidak cukup kita hanya bergereja saja, tidak cukup kita hanya Kristen saja, tidak cukup kita hanya percaya saja, tapi kita menjadi pelaku firman. Jadi makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, maunya yang mendengar, menyaksikan video ini sudah pastikan terpilih. Bagaimana caranya? Mari buka Alkitab, baca, turuti, lakukan, taat, dan setia. Hanya itu saja. Tentu kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Dijamin dimateraikan dengan Roh Kudus untuk menjadi memuji, memuliakan nama Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Jadi itu tidak gampang jika kita tidak menanggalkan kedagingan kita. Karena apa? Karena menjadi pelaku firman Tuhan ini sangat susah jika kita memakai kedagingan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 16 mengatakan kepada kita, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi tidak gampang Bapak Saudaraku. Apakah kita bisa kudus? Memang kita belum kudus Bapak Saudaraku, tapi kita menuju sasaran. Jika kita nanti sudah Yesus datang kedua kalinya, mudah-mudahan kita sudah kudus. Jika kita masih hidup dalam dunia ini, tentu kita belum bisa kudus. Tapi kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya, meminta permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan, supaya Tuhan tetap membimbing, menuntun, menyertai kita, sehingga kita tidak tergelincir oleh liku-liku dunia ini, tidak tergelincir oleh asuran-asuran dunia ini, tantangan-tantangan dalam dunia ini, tapi kita menuju sasaran mendapatkan kekudusan itu. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak berusaha, tidak ada aksi kita tidak
bisa kudus. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih numpang di dalam dunia ini. Jadi kita banyak tantangan, banyak tawaran, banyak yang kita harus lihat. Bahkan firman Tuhan mengatakan di sini di Matius, katanya melihat perempuan saja kita berdosa jika kita mengingini dia. Nah, jadi kita masih punya mata, masih kita melihat, masih kita tinggal dalam dunia ini. Jadi kita belum bisa kudus. Nanti jika kita sudah sungguh-sungguh taat dan setia, jika Yesus datang kita bisa kudus. Karena apa? Karena kita akan menuju sasaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 17 mengatakan kepada kita, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu kita menumpang di dunia ini. Jadi kita tetap ketakutan. Kenapa? Karena ancaman, tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Karena apa? Karena kita numpang di dalam dunia ini. Jadi jika kita tidak berpegang teguh kepada firman-firman kebenaran, tentu kita akan hanyut. Tentu kita akan erosi. Tentu kita akan terikut oleh arus. Jadi Bapak Saudaraku, melawan arus ini tidaklah gampang. Bagaimana kita jika kita melihat yang tukang renang-renang di sungai itu, begitu deras tantangan arus dari hulu, dia akan melawan arus itu tidak gampang. Bisa saja dia ikut hanyut. Nah, jadi kita anak orang-orang Kristen tentu kita sama seperti menyeberangi arus yang kuat. Nah, jadi sungai yang deras itu tidak gampang. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, jangan kita nina bobokkan oleh dunia ini. Kita sudah selamat, kita sudah tenang-tenang saja, kita tinggal diam-diam saja, kita tinggal menunggu saja. Tidak, Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena kita itu harus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakannya kepada kita, dan kita harus kerjakan keselamatan kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana 17 tadi mengatakan kepada kita, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita dihakimi Bapak Saudaraku. Jadi tidaklah kita jika dunia mengatakan kamu sudah dibeli lunas, tinggal santai-santai saja, tinggal menunggu saja. Jadi tidak. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kita tidak harus berbuat lagi, tidak lagi mengerjakan keselamatan kita. Tapi nyatanya di sini katakannya firman Tuhan mengatakan jelas kepada kita Bapak Saudaraku, dan jika kamu menyebut namanya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi dihakimi menurut perbuatannya. Ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, kita dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi kita tidak tenang-tenang saja. Jika kita tenang-tenang saja melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam dunia ini, tentu kita nanti harus kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, Dia akan bertanya, berapa umurmu? 70. Selama 70 apa yang kau perbuat kepada saya? Jadi kita punya alasan ini, itu, dan sebagainya. Itu tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena CCTV sudah disiapkan untuk mencatat apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak lagi bisa berdalih ini dan sebagainya, tapi kita hanya tinggal mengikuti saja. Jadi jika kita tidak taat dan setia melakukan firman kebenaran, sehingga Dia mengatakan kamu tidak mengenal, aku tidak mengenal kamu. Jadi nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan.
Jadi jangan kita mengatakan, aku kok sudah bekerja, mengerjakan pekerjaan Tuhan, sudah mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Jangan kita mengatakan seperti itu jika kita tidak taat melakukan firman-firman kebenaran seluruhnya. Jadi karena jelas firman Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sebetulnya itu sudah orang Kristen. Jika tidak orang Kristen, nggak mungkin dia mengusir setan dalam nama Yesus. Tidak mungkin dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak mungkin. Tapi nyatanya Tuhan mengatakan kepada mereka, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Hanyalah katanya. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus waspada jika memang kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidaklah gampang. Tidak gampang seperti apa yang dia katakan manusia. Itu adalah karena ajaran-ajaran manusia, karena yang bekerja, yang 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 mengatakan adalah yang hidup dengan daging. Jadi di sini hidup oleh Roh Kudus. Nah, hidup kita ini hidup Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang mengajari kita, menuntun kita. Jika kita hidup oleh daging, tentu diajari kita hanya percaya saja. Tenang saja kamu. Kamu sudah selamat karena kamu sudah orang Kristen. Kamu sudah percaya, tentu kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita harus kembali kepada laptop, harus kembali kepada surat Tuhan. Apakah demikian seturut dengan firman Tuhan? Jadi kita harus melihat, jangan kita hanya percaya kepada orang-orang dunia saja, tapi kita harus kembali kepada firman yang kita percaya, yaitu Alkitab yang kita miliki, taat dan setia melakukannya. Karena apa? Karena kebenaran itu adalah firman. Jika kita melakukan aturan-aturan manusia, belum tentu kebenaran. Benar menurut manusia, belum tentu benar menurut firman. Jadi kita ini, jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, harus benar menurut firman, tidak benar menurut manusia. Jadi itu harus kita benarkan. Jangan kita mengatakan, aku kok benar kok, aku kok seturut dengan apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan, aku seturut kok apa yang mengikuti aturan-aturan gereja. Jangan kita terfokus dengan itu. Itu adalah aturan-aturan manusia. Tapi kita harus kembali kepada firman-firman kebenaran. Memang kita tidak luput dengan aturan-aturan manusia karena kita masih hidup di dalam dunia. Tapi fokus kehidupan kita adalah firman-firman kebenaran. Karena apa? Karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini jika kita tidak larut mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kemana kita? Jika kita tidak taat setia melakukan firman Tuhan ini, siapakah yang menanggung jawab jiwa kita, nyawa kita? Jadi Bapak Saudaraku, yang berharga ini bukanlah tubuh kita. Walaupun dunia mengatakan aku mengasihi kamu, tentu itu secara daging. Tapi secara roh itu hanya Tuhan yang punya. Manusia tidak bisa menyelamatkan nyawa manusia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah petunjuk untuk menyelamatkan nyawa kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Jadi kita tahu Bapak Saudaraku bagaimana kita sudah tebus oleh ajaran turun-menurun, ajaran nenek moyang kita. Kita sudah ditebus, dibayar lunas dengan darah Yesus. Jadi jika kita tahu bahwa kita sudah ditebus dengan darah Yesus, di mana kita selama ini mungkin kita tidak lagi layak untuk mendapatkan kasih karunia, tapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga hutang-hutang kita dari Adam dan Hawa sudah dibayar lunas,
sudah dibayar lunas bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah. Darah tetes terakhir. Jadi kita sudah dibayar hutang-hutang kita. Jadi kita tinggal menjalankan kehidupan kita ini sampai kita mendapatkan panggilan. Jadi ini harus kita perjuangkan. Jadi walaupun kita hutang-hutang kita dibayar dengan lunas, tapi kita masih hidup dalam dunia. Jadi kita masih diproses, masih ada tantangan, masih ada pergumulan, masih ada yang harus kita hadapi. Jadi ini harus kita pegang firman-firman kebenaran supaya kita jangan terpleset, supaya kita jangan jatuh, supaya kita tiba di pada sasaran yang ditentukan Tuhan. Jadi tidak tenang-tenang saja kita duduk setia, oh saya sudah dibayar dengan lunas, saya sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tidaklah demikian. Karena apa? Karena kita ketika kita dibayar lunas dengan darah Yesus, kita belum mati. Jadi kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, belum saat itu mati. Jadi jika kita terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, situ kita mati, berarti kita selamat. Sama seperti teman Tuhan Yesus yang di kayu salib. Di sebelahnya itu, di situ dia percaya, situ dia Tuhan Yesus mengatakan saat ini juga kita bersama. Dia mengatakan, tapi ini kita belum mati bersama Tuhan Yesus saat ini. Jadi kita masih ada proses, ada perjalanan yang kita tempuh. Makanya firman Tuhan mengatakan tadi, Tuhan Yesus akan menghakimi semua orang. Jadi Tuhan Yesus tidak pilih bulu. Jadi jangan mengatakan saya kok sudah rajin ke gereja, saya kok sudah begini. Tapi Tuhan itu tidak memilih bulu, tapi Dia akan menghakimi seturut dengan perbuatan kita. Jadi Bapak Saudaraku, itulah perjuangan kita sehingga kita mau melakukan apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, tetap kita melakukan firman-firman kebenaran ini, karena kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi kita harus berbalik kepada firman-firman kebenaran seturut dengan apa yang diajarkan kepada kita, supaya kita nanti ada kemenangan yang harus kita lakukan karena kita menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ayat 18 mengatakan kepada kita, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yang yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Bapak Saudaraku, kita sudah dipilih bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, tapi baru Dia nyatakan pada akhir zaman ini. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak terpilih, apapun yang kita sampaikan, firman apapun yang kita sampaikan, dia tidak akan tumbuh. Karena apa? Karena dia tidak terpilih. Banyak manusia hidup untuk dibinasakan. Jadi jangan kita heran bahwa apapun yang kita lakukan, bagaimanapun pelayanan kita, apapun kita buat supaya dia percaya, itu tidaklah kehendak kita. Jika dia tidak terpilih, apapun cara kita, apapun aksi kita, dia tidak akan taat dan setia. Kenapa? Karena dia tidak terpilih. Jadi sama seperti Tuhan perumpamakan seperti orang petani, orang yang menabur. Jadi itu kita lihat ada umbinya. Orang benih yang ditabur itu harus ada umbinya. Jika tidak ada umbinya itu, apapun bagaimanapun caranya, bagaimanapun cara pupuknya, dia tidak akan tumbuh. Karena apa? Karena umbinya tidak ada. Dia akan busuk. Ketika kita tanam, jika tidak ada itu umbinya atau sulinya atau matanya, dia tidak akan tumbuh. Dia akan busuk. Jadi Bapak Saudaraku, banyak yang kita layani, jiwa-jiwa begitu, sehingga kita layani, bahkan sudah banyak mujizat yang didapatinya. Bahkan kita lihat bagaimana
bagaimana dahsyatnya Tuhan itu, tapi dia tetap kembali kepada kubangan. Kenapa? Karena dia tidak terpilih. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan Bapa Ibu Saudaraku saat ini yang terpilih, yang bisa menerima firman-firman kebenaran itu. Berarti Bapak Ibu Saudaraku sudah ada sulinya, sudah ada umbinya. Itu ketika kita mendengar firman Tuhan ini, dia akan tumbuh, dia akan tumbuh, dia akan subur, dia akan berbuah, menyenangkan banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Jadi ini tidak bisa dibeli. Seberapapun harganya kita tidak bisa beli jika tidak Tuhan mengaruniakannya, jika tidak Tuhan memilihnya, jika tidak Tuhan memberinya. Jadi Bapak Saudaraku, bersyukurlah jika banyak tantangan, masalah, pergumulan kita melakukan firman-firman kebenaran ini, bersyukurlah. Karena apa? Karena itulah yang dijanjikan Tuhan. Kamu akan dihina, dicaci, diolok-olok oleh karena namaku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi jika kita hidup bersama Tuhan Yesus menurut kebiasaan kita ke gereja santai, meriah-riah, bersenang-senang, menyenangkan pesta pora dan sebagainya, itu bukanlah perjuangan. Itu sih biasa-biasa saja. Itu masih duniawi. Jadi jika memang kita itu mengatakan saya ini orang Kristen, kita harus tampil beda. Kita harus menantang harus yang deras. Jadi kita menantang harus deras itu tentu kita persiapan kita harus kuat. Jika kita tidak kuat, kita akan hanyut bersama-sama. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas firman Tuhan mengatakan, lebar ke api neraka, sempit ke jalan surga. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang menentukan arah tujuan kita. Jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, tentulah yang diajarkannya seturut dengan seleranya, seturut dengan keinginannya, seturut dengan kedagingannya. Jika kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tentulah apa yang dijanjikannya kepada kita, kita itu menjadi ahli warisnya. Kita itu akan mendapatkan mahkota kerajaan surga. Terima kasih banyak, semangat terus, kembalilah kepada firman-firman kebenaran. Tanpa kita melakukan firman kebenaran, jangan merasa senang dulu. Jangan merasa sudah kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena petunjuk adalah laptop. Petunjuk adalah Alkitab. Jadi jika kita lari dari kebenaran firman Tuhan sesuai Alkitab, tentu kita lari dari kebenaran firman Tuhan. Lari kita daripada jalur. Lari kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidak lagi kita mendapatkannya karena kita tidak mengikutinya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi semangat terus, jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Shalom.